Assalamualaikum. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC. Pada kali ini mengangkat tema Nikah Muhalil dan Muhalal Lahu. Masih diambil dari Kitab Al-Kabair, Dosa Besar yang ke-29. Kajian ini diselenggarakan di Masjid At-Tauhid, Jalan PAK Abdul Rahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat menuntut ilmu, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya. Tempat di mana kita bisa duduk di majelis tersebut. Yang di mana tempat tersebut turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun sakinah, begitu juga malaikat-malaikat merendahkan sayapnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum, yakni kaum muslimin, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik rumah itu musalla, baik itu langgar, surau, apalagi itu masjid. Yang itu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya. Ada yang menjelaskan, ada yang mendengarkan. Mereka saling tanya jawab mereka masalah agama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Tenang orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan kelak mereka di sana di langit, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka. Di depan khalayak malaikat. Si fulan Allah berbangga dengan para penuntut ilmu, bahkan malaikat makhluk mulia yang diperintahkan Allah mendatangi majelis ilmu, mereka mencari majelis-majelis ilmu, kemudian tak kala dapat mereka mendatanginya, kemudian meletakkan sayapnya ridon lima talaba. Para malaikat itu ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Apa yang mereka cari? Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur
Ya, sampai saat ini, detik ini, walaupun ada pandemi, ya, masih kita dimudahkan Allah untuk memperbanyak amal. Di antara memperbanyak amal itu dengan menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu ini ibadah, bahkan ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya usahakan menuntut ilmu, memang datang dari rumah, bukan reunian bertemu di masjid tauhid, bukan juga urusan yang lainnya. Akan tetapi benar-benar, ya, mereka ingin mengangkat kebodohan. Kebodohan khususnya dalam bab-bab yang mereka tidak paham, tidak mengerti. Ingin mengangkat hal tersebut dari diri mereka. Kemudian berniat mengangkat dari orang lain, kemudian mendakwakannya setelah mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Setelah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau, kita telah membahas kemarin dosa besar yang ke-28, yaitu ar-rajulatu minan nisa, wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Sudah kita bahas, ya, alhamdulillah panjang lebar. Hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-29, yaitu al-muhallil wal muhallal lahu. Di sini ada dua orang yang berbuat dosa besar. Yang pertama muhallil, yang kedua muhallal. Dua-duanya dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa muhallil? Al-muhallilu huwa an yatazawwaja ar-rajulu al-mutallaqa thalathan ba'da inqida'i iddatiha thumma yutallikuha litahilla li zawjiha al-awwalu. Seorang menikahi wanita yang telah ditalak 3. Berarti muhallal berhubungan dengan perceraian. Karena talak dalam Islam itu ada berapa? 3 talak. Talak pertama, talak kedua, talak terakhir, talak bain. Di mana kalau seorang telah mentalak istrinya 3 kali talak, maka istrinya tersebut tidak halal bagi dirinya sampai istrinya tadi dinikahi oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain, dan nikahnya memang bukan nikah buat-buatan atau nikah tahlil, namanya muhallil ini. Benar-benar dia nikah karena ada keinginan dari laki-laki menginginkan perempuan yang telah dicerai talak 3 tadi, dan wanita ini juga menginginkan suaminya yang kedua ini, atau yang ketiga atau yang keempat, terserah. Paham gak antum? Talak ada berapa? Talak itu 3 kali. Talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk. Talak 1, talak 2 ini, jika dia tidak dirujuk sebelum habis masa iddah, talak 1 atau talak 2, kalau dia tidak rujuk itu bisa 2 kata para ulama. Bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il. Dengan qaul, dengan yang mengatakan, "Dek, aku rujuk, Dek. Tak tahan aku main ini." Oh. Atau dengan fi'il. Tak ngomong langsung berdetup. Paham maksudnya? Itu yang udah nikah paham. Kalau yang belum ngambang. Apa dia Ustaz berdetup ini? Ya. Maka dia telah rujuk, dan itu dengan syarat, ya, sebelum masa iddah habis. Masa iddah itu berapa? 3 kali quru atau 3 kali haid. Kata Allah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak, dicerai itu masa tunggu dia 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini berselisih para ulama tentang makna quru. Kalau lewat masa iddah, maka kalau dia menginginkan istrinya lagi, ya, dia harus akad baru, mahar baru. Baik talak 1 maupun talak 2. Makanya kalau sudah mentalak, kalau masih sayang, cepat rujuk.
Kalau udah cepet, habis masa iddah rugi dua kali. Habis duit. Benar tak? Kawin lagi, kawin baru, ngulang baru. Nah, makanya mikir-mikir dulu. Dan talak, ingat. Talak ini ada 3 perkara. Yang kata Nabi SAW, thalathun. Jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara. Dia serius dianggap serius, dia main-main dianggap serius. Jangan main-main masalah 3 ini. Dia canda sama kau, kecil kau. Cerai dia. Jangan main-main. Ya. Pertama, nikah. Jangan main-main masalah nikah. Kau galak tak kaki kalau anak aku lah besar? Ya. Atau anakku ada anak gadis di rumah. Galak kau? Ya galak, didengar 2 wong. Laju jadi itu. Wajib dia cerai waktu itu. Kalau dia istri dia waktu itu sudah ada wali, sudah diijab kabulnya dia, ada saksi. Subhanallah, tidak boleh main-main. Ini lewat telepon sama aja. Tidak boleh main-main. Rujuk, ya, rujuknya kembalinya seorang suami kepada istrinya yang dia cerai. Kalau dia serius main-main, jadi. Yang ketiga, tolak. Hati-hati masalah tolak. Tidak boleh kita, ya, main-main, ya, sungguh-sungguh sama. Jangan sembarang ngomong, dek, caknya aku cerai kau. No, cerai dia jadi. Ya, tidak boleh. Jangan main-main dengan perkara yang 3 ini. Karena kata Nabi SAW, sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh. Ya. Jadi hati-hati berbicara sehingga pembicaraan itu yang telah kuat dari lisan membuat inti menyesal. Saya mana tadi? Talak. Jika dia telah mentalak istrinya, talak pertama rujuk, talak kedua rujuk, masih bininya nih? Masih bini dia udah nih? Masih bini dia. Ya, ribut lagi. Kau cerai lagi. Berarti talak 3. Kalau sudah talak 3, masih bisa tak dia balik lagi? Masih bisa. Tapi dengan syarat. Bini dia itu dikawini wong lain dengan syarat dikawin diraso kenian. Ya. Ay kan tuh kalau mau ngomong main udah pening lah itu pala. Ya. Tak boleh dia yang sudah ditalak 3 ini kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki belum diapa-apain. Belum diapa-apain. Belum digauli, ya, kemudian dia ingin balik kepada suaminya yang pertama. Tidak boleh. Sampai benar-benar dia merasakan maninya, lezatnya jima sama suami yang kedua. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi SAW, dengarkan jangan ketawa. Ada seorang perempuan, istri Rifa'ah Al-Quradhi. Beliau mendatangi Rasulullah SAW. Faqalat, ya Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraiku, cerainya sudah 3 kali. Kemudian aku menikah setelahnya bersama Abdurrahman ibn Zubair Al-Quradhi juga. Wa inama ma'ahu, sesungguhnya aku bersama dia seperti rumbai baju. Paham maksudnya? Tahu rumbai baju? Rumbai itu yang kalau kita beli spray ada rumbai, tahu ya? Maksudnya tuh. Ayo, masa tidak paham? Dah ini nah. Ayo antum ini. Ya. Tak paham maksudnya? Nabi langsung ngerti. Tengok. Nabi dia ngomong itu bersama dia bagaikan bersama rumbai baju, rumbai pakaian. Kata Nabi, caknya kau ini pengen balik lagi ke Rifa'ah ya, kata Nabi. Nabi sudah membaca. Ya, kayaknya engkau turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Ya, engkau ingin kembali kepada Rifa'ah suamimu yang pertama, kata Nabi. Kata Nabi, lah, tidak boleh. Sampai si Abdurrahman ibn Zubair ini merasakan lezat jima bersamamu dan dia merasakan dirimu merasakan dia.
Paham maksudnya? Berarti seorang wanita yang telah ditalak 3, kalau ingin lagi kembali kepada suami yang pertama, dia harus dinikahi oleh suami yang kedua sampai dukhul, sampai masuk. Maaf ya. Sampai jarum masuk ke lubang botol, gitu bahasa. Nah, paham ya? Yang kedua, tidak ada ittifaq. Tidak ada ittifaq antara suami kedua dengan suami pertama. Coba kau kawin ini dengar jangan kau ini ke. Aduh lah uji dia. Nah, ya, kau percaya kaki. Anak sayang, saya nyesel lah mencuri dia tuh. Agak dia tuh. Biasa. Ya, kalau cerai itu gara-gara emosi, biasanya ini dan itu. Ya, sehingga dia mencerainya, sudah mencerai udah sekitar berapa lama ya, dia istrinya juga nggak nikah, ya kan? Dia pengen nggak bisa, ayo disuruh orang lain, saudaranya atau siapa, coba kalau dulu dia tuh, ya nikahi dia, tapi jangan kau apa-apa ke, sudah tuh langsung cerai ya, aku nikah sama dia, ini namanya ngibuli Allah Azza wa Jal. Kayak orang siapa? Orang Yahudi. Dilarang nyari ikan hari Sabtu, ya kan? Pasangnya Jumat, ngangkat Minggu. Pinternya, ya. Pinter tapi kebelenger. Dikira Allah bisa ditipu. Nah, orang yang disuruh ini disebut muhallil. Berarti muhallil suami yang kemana? Yang kedua. Muhallal lahu yang nyuruh dia tadi. Suami pertama. Dua-duanya ini dilaknat, dikutuk. Dan yang muhalal disebut Nabi itu tais musta'ar, kambing hutan pinjaman. Oh, jelek namanya. Kambing hutan pinjaman pula. Subhanallah. Tapi jarang yang cak ini ya, kalau kita ya. Jarang. Kalau kita daripada balik lagi budak itu mak yang lain, banyak yang bagus. Nah. Subhanallah. Tapi kita harus tahu ini, bahwasanya dua orang ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat. Muhallal lahu bukan menunjukkan talak itu tidak boleh. Talak itu bisa hukumnya wajib, hukumnya bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya. Itu tergantung. Talak itu fungsinya tergantung orang yang ingin menggunakannya. Ya. Jadi talak itu bisa wajib tak kala mendapati dua suami istri pertengkarannya sudah benar-benar sengit dan tidak bisa digabungkan lagi, sudah sampai ke qadhi, wali-walinya sudah tidak akur lagi lah, bebala dan seterusnya, apalagi seorang istri sudah ilah minta dicerai, maka wajib cerai. Ya. Nah, bisa juga dia hukumnya mubah. Kalau melihat istrinya akhlaknya kurang bagus, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Dan makruh, tidak disukai kalau dia tiba-tiba mencerai itu enggak tanpa sebab. Ya, maka hukumnya bermacam-macam tolak itu. Dan tolak ini jalan keluar. Tapi jalan keluar kalau bisa jadikan jalan keluar yang paling terakhir. Jika enggak bisa lagi menjalankan bahtera itu yang kita sebagai nahkodanya, baru. Ya, jangan gunakan itu serampangan. Oleh karena tolak itu diberikan kepada kaum laki-laki. Karena laki-laki tidak ajalah, tidak terburu-buru, pikirannya panjang. Begini. Kalau perempuan enggak, emosional. Makanya kalau tolak itu diberikan kepada perempuan, sehari nanti bisa 1000 kali ditolak. Kau talak ya, emosi. Oleh kan diberikan kepada kaum laki-laki. Ya, kalau perempuan mentalak ente, pengaruh tak? Ya tidak. Ya, kata istrinya, anta tolik, engkau kucerai. Ya enggak bisa. Cerai itu milik siapa? Milik suami, bukan milik istri. Kalau istri, kalau benar dia harus menggugat, bukan mencerai. Berkenaan dengan ini,
Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallala lahu. Sesungguhnya Rasulullah melaknat itu mendoakan orang tersebut terjauh dari rahmat Allah, hilang barokah hidupnya. Terlaknat. Jangan melakukan perbuatan yang terlaknat. Dan perbuatan terlaknat banyak sekali. Yang sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin, ya, banyak sekali. Karena dosa besar, di antara dosa besar itu setiap dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang melakukan perbuatan dilaknat, maka hidupnya akan sengsara. Walaupun kelihatannya dia banyak uangnya, ya dia akan tersiksa selalu. Hatta dia orang yang miliarder, dia akan tersiksa. Berapa banyak orang-orang yang kaya tapi bunuh diri. Jalan-jalan sana, jalan sini, tidak pernah dapat senangnya, tidak pernah dapat mana, tidak pernah. Tengok orang-orang beriman yang menjauhi segala dosa, hidupnya tidak bergelimang harta tapi tenang. Benar tidak? Umar bin Al-Khattab, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, tidur di atas dipan-dipan emas perak, ya, tapi tidak tenang mereka. Umar tidak di mana? Di pucuk pasir, bawah pohon. Bantalnya pasir itulah. Tenang banget. Jadi ketenangan itu bukan apa? Karena dunia, bukan. Kalau kita tenang gara-gara dunia berarti bermasalah. Ketenangan itu apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ketahuilah kata Allah, ketenangan itu diperoleh dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Dengan kita berzikir akan datang kekuatan. Sungguhnya Rasulullah melaknat al-muhallil. Orang yang berusaha menghalalkan suami pertama untuk istrinya yang sudah ditalak tiga kali. Itu muhallil. Yang muhallal lahu yaitu suami kedua. Yang dia ngajak orang yang tadi agar menikahi istrinya yang sudah ditalak 3 tadi. Kemudian dicerainya. Kemudian bisa lagi dia menikahinya. Ini terlaknat, terkutuk. Hati-hati menggunakan kalimat cerai. Kalau ujung-ujungnya nanti masih ingin kembali. Kunci. Kalimat cerai kunci. Walaupun dia mencakar dirimu. Wah. Walaupun dia cerai aku. Tahan dulu. Kaget dulu. Itu lanang. Betina sama baik kamu berdua. Ini cowok, tunjukkan kelaki-lakian itu. Tidak mudah dia mengucapkan kalimat itu. Makanya ini cemen apa bahasanya? Bini ya. Mana lanang ini? Kaget nikah sama itu lagi habis betina, kesian. Ya kan? Apa maksudnya? Jadi janda kalau banyak nian. Wah, ingat terjadi di mana-mana. Janda setiap kota tuh janda ndak kehitung lagi. Kenapa? Nggak ngerti masalah din. Kasihan mereka. Masih muda, umur 14 tahun lah diceri. Ya, 15 tahun. Kasihan. Makanya para perempuan carilah kaum laki-laki yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini tidak sebentar. Lama banget. Kehidupan ini lama. Kehidupan mana? Kehidupan akhirat. Lama sekali. Apakah wanita yang kita cerai itu lepas begitu saja? Oh tidak. Dipertanggungjawab bukan. Ya. Kalau cerainya benar, alhamdulillah. Ya insya Allah nggak dituntut. Tapi kalau cerainya nggak benar, salah memang kesalahan dari ente. Begitu saja anaknya terbengkalai dan begitu. Oh bertanggung jawab ente. Apalagi ngerinya lagi. Banyak sekarang mereka yang terjadi perceraian di antara mereka. Ya, dia menyangka putus semua hubungan. Baiklah anak kata, bawalah pergi. Aku dah galak nyingok kamu galau-galaunya. Oh, Masya Allah.
Ya. Boleh engkau ngomong macam itu, terserah kau ngomong macam itu. Pertanggungjawaban di depan Allah, tapi kewajiban engkau kepada anak-anaknya, ya, sampai mereka akil balik, sampai mereka dewasa, sampai mereka bisa memilih, ya, mau kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ceto dia milih ibunya, mati sama bapak. Bak galak nyenggut ke mak, nah kau kurang banyak aku kaget, 5 itu ke pulaunya. Subhanallah. Ya, jangan tunjukkan hal-hal yang jelek di depan anak. Kalau ribut, ayo ribut kita di kamar sebelah, ribut mulut. Bukan bergulat. Ya ada yang mak itu kamu, tidak percaya, ada. Nah ini karena tidak memahami din dengan baik. Nah, kalau kita ributlah, ya, mukul tapi jangan memukul muka. Ya, kalau istri sudah nusyuz banget boleh memukul, tapi memukul yang mendidik, bukan bengep. Ya, ini tidak bentuk lagi. Ya. Bahkan ada yang membunuh. Wal'iyadzubillah. Kalau mendapati istri sudah seperti itu, keadaannya lah parah sekali, nusyuznya sampai ke tingkat dia bergaul dengan laki-laki lain, cerai aja, tidak usah dibunuh, disiksa. Tidak ada Islam mengajarkan itu. Islam, ya, syariat yang maha indah, sangat bagus. Kalau sudah tidak bisa meneruskan itu, cerai. Itu sudah jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tolak itu adalah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis dhaif. Masa tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sendiri mensyariatkan dalam Al-Quran. Kata Allah, at-talaqu marratan, kata Allah, tolak itu hanya dua kali yang bisa dirujuk. 2 kali aja. Ya, jika dia mentalak yang ketiga, nah itu talak sampai 3. Ya. Nih saya ulangi lagi, jangan kita serampangan di dalam mengatakan kalimat cerai. Baik cerai itu sharih. Apa cerai sharih? Ya dia mengatakan saya cerai kamu. Itu sharih namanya. Atau yang kinayah ungkapan yang dia itu berbentuk maknanya cerai. Baliklah kau. Aku udah galak nyingok kau lagi, baliklah ke rumah mak kau. Tapi dalam hatinya pengen pisah, berarti jatuh cerai. Ya, itu kinayah. Ya, baliklah. Ringam. Kau udah masih balik masih di rumah? Bengkak kau. Nah, ini masuk dia kinayah cerai. Apalagi dia ngomong begini, bawalah seluruh pakaianmu, ya, galo-galonya, tudung saji bawalah. Nah, ini berarti dia benar-benar mengucapkan kinayah tapi benar-benar niat ingin cerai. Naam. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, bab al-kabiratu ats-tsalatsун. Bab dosa besar yang ke-30. Aklul maitati wad-dam wa lahm al-khinzir. Dosa besar yang ke-30 yaitu memakan bangkai. Apa itu bangkai? Segala yang tidak disembeli dengan sembelian syar'i. Tidak disembeli dengan membaca bacaan bismillah, atau disembeli dengan sebelum disembeli dipukul dulu dengan batu mati kemudian baru disembeli. Ya, atau dipukul dengan benda tajam mati dia, atau dia hewan itu saling serang menyerang, tanduk menanduk, kemudian ada yang luka mati kemudian kita sembeli, atau dia jatuh dari tempat yang tinggi lalu kita sembeli padahal sudah mati, maka itu bangkai. Kalau belum mati Pak Ustaz, tidak bangkai. Kita nembak misalnya, ya kan? Menembak tidak baca bismillah, dapat hewan itu masih hidup, kita sembeli, maka halal tidak? Halal. Ya, maka halal hewannya. Kalau kita tembak dengan baca bismillah, sudah mati, halal tidak? Halal. Ya, makanya kita kalau berburu jangan lupa baca bismillah. Tak kalau melepas panah atau peluru,
Yang jadi masalah tak kala kita nembak atau memanah, tiba-tiba kita dapat hewan yang kita panah di dalam sumur, sudah meninggal. Sudah meninggal. Is dead. Sudah mati dia. Boleh dimakan? Tidak. Karena kita tidak tahu dia mati apakah gara-gara panah itu apa gara-gara tenggelam. Pun begitu juga kalau kita melepas hewan buruan kita, baik itu anjing, baik itu elang, ya, kita lepas dengan baca bismillah, kemudian mendatang membawa hewan buruan, halal dimakan. Tapi kalau dia datang hewan buruan kita tadi, hewan yang kita jadikan untuk memburu itu datang, anjing misalnya, atau sejenis anjing atau melihara singo, ya, untuk membuat untuk boleh berburu. Dan datang dia rame, singo yang datang 4 ekor. Yang megang hewan buruan itu singa ente atau anjing ente, maka tidak boleh dimakan karena kita tidak tahu. Bisa jadi yang membunuh bukan yang kita ini, tapi karena hewan kita besar ni, biarlah kau uji bawanya. Bisa jadi, wallahu alam. Ya, ini dari penjelasan para ulama, diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini harus juga kita pahami. Kalau metet Ustaz, metet burung daro kita betet, burung daro kita dewek, jangan burung daro wong. Kalau burung daro wong mati tidak mati tetap haram. Burung daro kita dewek bocor rumah, tahu uji mati burung itu. Mati burung itu, belum disembelih mati. Halal tidak? Tidak. Haram dimakan burung itu karena dia mati bukan gara-gara disembelih tapi kena betetan batu tadi. Paham maksudnya? Ya. Jadi bangkai yang dia mati tidak dengan lewat sembelihan yang syar'i. Waddam, darah. Darah semuanya haram. Kecuali apa? Hati dan limpa. Hati dan limpa. 2 itu aja. Bangkai semuanya haram kecuali bangkai iwak dan bangkai belalang. Bangkai iwak, bangkai belalang halal. Belalang berarti boleh. Ya. Bangkai iwak, antu dapat iwak lah sudah busuk uletan. Ini kalau dimakan jijik, buat pempek laju. Baca boleh. Ya. Boleh itu. Baik itu hewan, ikan sungai, ikan laut, ikan sawah boleh semuanya. Karena sungai, ya, laut Allah sebut juga bahron, 2 lautan. Jadi boleh yang di Sungai Musi, yang di Ampera, ya, sungai-sungai kecil atau Lebak, ya. Kalau Lebak Keranji beda lagi gatik banyunya. Lebak ni, Lebak tu sawah, banyak iwaknya mati. Kan kadang kering kan sawah kan? Kering banyak iwak mulai mati-mati. Boleh bangkai itu? Boleh. Ya, begitu juga belalang. Ya, belalang. Boleh dimakan. Adapun darah selain itu maka haram. Haram, ya, dikonsumsi. Walahmul khinzir, dan daging babi. B2. Baik dia B2 yang di hutan maupun yang dipelihara. Kalau ada ayam negeri, ada ayam hutan. B2 sama juga. Ada B2 hutan, B2 kota. Enggaklah, yang putih-putih bagus gemuk lipuk yang kamu jingok itu yang hutan, yang kota itu. Tapi kalau enggak lah dibawa orang bersepeda, dikebet di belakang, itu ngembek di gando sana banyak. Dua-duanya haram, tidak boleh. Bagi siapa haram? Bagi kaum muslimin dan juga termasuk ahli kitab tidak boleh sebenarnya. Ya, di kitab mereka tidak boleh. Karena hobi merubah, direvisi, ya. Kalau sudah mereka revisi berarti mereka telah mendudukkan diri mereka sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berhak merevisi semuanya itu. Yaitu nasih mansukh itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya kata Allah, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus sebuah ayat yang mengganti dengan ayat yang lain. Ya. Melainkan kami akan mendatangkan ayat yang lebih bagus atau semisalnya. Hak siapa? Allah. Mereka pun sehingga sampai kitab Taurat, kitab yang Injil sampai revisi sampai 100 lebih kali revisi. Subhanallah. Ya. Ini penyesatan umat mereka. Ini pernah najas ke antum, ada seorang Yahudi yang ahli sekali dia menulis
mirip dengan tulisan-tulisan Taurat, Injil, dia mirip. Bahkan menulis dengan Quran, menulis Quran pun dia bisa sempurna sama sekali. Ahli banget. Mirip dengan yang membuat ya kegaduhan dulu di zaman Utsman ibn Affan. Abdullah ibn Saba. Ahli banget meniru tanda tangan menulis sehingga ya dikirim ke masyarakat Mesir, dikirim masyarakat ini bahwasanya Utsman ibn Affan nepotisme ini bukti tanda tangannya, Aisyah bukti tangannya ini. Nah, ini juga sama. Ya. Apa yang maksud saya tadi yang sama ini? Bahasa apa tadi Ustaz? Iya, ini cerita Syekh Suraim, Imam Masjidil Haram. Dia jual itu hasil tulisan dia Taurat Injil yang sudah dia roba-roba, laris manis. Lalu dia beralih kepada Quran. Dibuatnya Quran palsu, dirobanya berapa ayat, dirobanya ini. Ya. Kemudian dicetak, kemudian dijual. Kata yang laku sih kok pun. Dicubonya lagi. Ini cerita Syekh Suraim itu. Dicubonya lagi. Ya. Disebar, si kok pun tidak laku. Ay, ujinya. Hebat ini kitab. Ternyata ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran itu kami yang akan menjaganya. Ayat ini hanya turun pada Al-Quran. Dengan Al-Quran, satu huruf saja dirubah orang ketahuan enggak? Ketahuan. Satu huruf, apalagi satu ayat. Quran sampai hari kiamat akan dijaga. Walaupun orang Syiah mengatakan Quran yang ada di tangan kalian ini ya sudah dirubah. Ya. Mending kami ada Quran. Quran kamu mana? Belum dibawa Imam Mahdi. Imam Mahdi belum muncul. Kamu masih pakai Quran kami ngato-ngatoi. Kamu ini. Itu Syiah. Mana Syiah itu? Mereka itu Qurannya kata lebih besar 3 kali lipat lagi dari Quran kita. Mana kaget dibawa Imam Mahdi? Imam Mahdi mana? Masih dalam gua Sirdab. Gua Sirdab di Irak sana. Bayangkan dari zaman hampir 1300 tahun yang lalu tidak keluar imam itu. Imam Mahdi palsu versi mereka. Ya. Ini kebodohan. Kalau antum melok Syiah berarti sama-sama buyan. Dalilnya mana? Bahwasanya memakan bangkai darah babi ini haram. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 145. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama." Qul, katakan Muhammad, tidaklah aku mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku yang itu haram bagi orang yang memakannya, melainkan dia itu adalah bangkai, darah yang mengalir, au lahma khinzir atau daging babi, fa innahu rijsun. Sesungguhnya dia itu najis. Rijs. Tidak boleh dimakan. Saya habiskan dulu ya. Maka barang siapa yang memakan itu tidak darurah, tidak terpaksa ya, maka dia termasuk mujrimin, termasuk orang-orang yang telah berbuat kejahatan, berbuat dosa. Saya tidak menyangka bahwasanya seorang muslim menyengaja makan daging babi. Berarti seorang muslim ya mungkin tidak sengaja, tidak tahu. Apalagi sekarang di pasar-pasar ya pernah kan terjadi ya, daging ini masuk di antara daging-daging sapi. Maka kalau sudah terdengar di kuping kita pasar itu seperti itu, kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan itu semuanya. Tidak boleh, itu sudah syubhat. Faman ittaqa syubhat, barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dia. Ya, aku tahu mana daging-daging, aku tahu. Nah, kau hebat. Ya. Cacing pita. Wa rubbama yaf'alu dzalika, dan terkadang yang melakukan itu adalah orang-orang zanadiqah. Itu orang-orang yang mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, yang mereka keluar dari agama Islam. Dalam jiwa kaum mukminin bahwasanya memakan daging babi itu lebih besar dosanya dari minum minuman keras. Saya habisin dulu ya. Dan sahih dari Nabi SAW, tidak masuk surga daging tubuh siapa saja yang tumbuh dari barang yang haram, melainkan neraka lebih aula dia masuki. Jadi kalau tubuh kita tumbuh dari barang yang haram, baik itu haram secara zati hakiki seperti haram makan bangkai
haram makan minum darah, haram makan babi, atau secara maknawi makan dari benda-benda riba, ya, hasil riba atau yang seterusnya, maka ini pasti dia masuk neraka. Dan kaum muslimin telah ijma haramnya main dadu. Main dadu, tapi dadu tanda petik dadu yang biasa dimainkan oleh orang-orang Persia. Dia main dadu tapi dalam dadu itu dikuncang, tahu dadu ya? Ya, dadu kemudian ditaruh di meja trombol, ditaruh ya. Kemudian main tak tok tak tok. Nah, ini ada keyakinan di situ. Kalau dia titiknya 6 main ini. Ya, nah bagaimana kalau main-main saja, maka pun tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, ini ijma ya, tidak boleh bermain dadu. Cukuplah hujah mengharamkan dadu, yaitu kata Nabi SAW, barang siapa yang bermain dadu, maka seolah dia mencelupkan tangannya ke daging khinzir atau darah khinzir. Bayangkan, nyelup ke tangan baik, nyelup ke tangan, ke daging, ke darah khinzir, itu tidak boleh, haram, dosa besar. Apalagi masuk ke dalam perut, apalagi dimakan. Orang main dadu disamakan dosanya seperti orang menyelupkan ya tangannya ke daging babi atau ke darah babi. Ini menunjukkan makan daging babi dosa besar sekali. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita ambil tanya jawab kita habis salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أقيموا الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم الأرض أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
kebaikan tidak judi? Ada kebaikan, ya, tapi dosanya lebih besar. Khamar ada kebaikan? Ada, dosanya lebih besar dari kebaikan itu. Ya, mungkin ya darah yang menurut antum tadi ada kebaikan, tapi dosanya lebih besar. Ingat ya, larangan-larangan Allah Azza wa Jal yang kita dilarang itu tuh menguji kita. Allah ingin menguji kita. Maukah kita itu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah larang? Ujian bagi kita. Semua hewan boleh dimakan, kok babi yang lemak empuk nyingoknya. Apalagi lah diinjuk apa namanya? Sahang, diinjuk ketumbal, diinjuk apa, mampunya. Sayangan sih kalau nyingok, banyak yang jualan itu. Ya, mampunya. Enggak boleh, haram. Ya. Walaupun kata cacing pitanya mati, direbus sampai ngeliting-ngeliting, iya tetap boleh. Walaupun ada penawar yang main, tetap tidak boleh. Ya, haram tetap haram. Apakah termasuk ucapan cerai kinayah? Seperti kita mengatakan kepada istri, kayaknya kita nggak cocok lagi. Mungkin kita bukan jodoh. Sudahlah, cukup sampai di sini. Kalau dia niat cerai berarti iya. Tapi kalau dia cuma mengeluapkan isi hati dia, maka tidak. Maka tanya kau niatnya apa itu? Iya, berarti cerai. Ya. Kalau tidak maka tidak. Ingat ya, masalah suami istri usahakan itu rembukan dulu. Kalau seandainya terjadi perseteruan yang sangat sampai pintu terbegunjang, tampum, jangan keluar khobarnya. Jangan keluar sampai ke orang lain walaupun keluarga yang paling dekat, ibu, mertua dan seterusnya. Ingatlah, sebesar apapun kejadian yang ada dalam rumah tangga kita akan redah juga. Akan redah pasti. Ya, apalagi ya kita mendapatkan zauja, istri yang mungkin emosional. Apalagi dia sudah emosi, tambah lagi dia hamil. Kita tidak ngerti pula uang hamil ini itu kurang banyak. Semburnya gitu. Ya cok lo kobra jadi ya. Jangan permasalahan rumah tangga itu sampai keluar, dibungkus rapi-rapi seolah tidak terjadi sesuatu. Walaupun mungkin tuh apa dia tuh caknya piring di babit tuh sama jangkir ya kan. Pas kita ketemu biasa anak-anak. Padahal mak-mak mabit. Ya. Pokoknya intinya jangan sampai berita itu terdengar orang lain, karena orang lain tidak akan bisa, apalagi orang awam ya, tidak akan bisa memberikan jalan keluar bagi dirimu dan istrimu. Jika engkau mau maka datangi orang ahli ilmu, dia akan memberikan jalan keluar. Ustaz, tolong sebutkan lagi 2 hal yang boleh dimakan dari bagian darah, hati dan limpa. Ustaz minta tolong tulisin kau nih. Minta tolong di doa, minta tolong doa. Anak ini ayat apa ini ayat ini? Opet. Siapa nih? Coba contoh. Aku yang lain dulu. Kalau dokter, anak ngerti tuh dokter itu bukan dokter itu. Perawat saya. Ustadz, kakak perempuan anak rencana ingin minta cerai suaminya karena suaminya bekerja di tempat ribawi dan dia menganggap suami tidak ada usaha untuk meninggalkannya. Apakah langkah ini udah tepat? Ya. Pertama ya, jangan langsung dia bersikap seperti ini. Nasihati dulu.
Ya nasihati dulu suaminya bahwasanya pekerjaan ini pekerjaan yang ribawi, yang haram, dosa besar. Bukan hanya buat dirinya, tapi buat orang yang memakan harta yang dihasilkannya. Begitu juga buat anak-anaknya, itu sangat buruk dampaknya. Jelaskan. Sekali belum, 2 kali belum, 3 kali dia akan mengucapkan, aku nak bergawe apa lagi? Berarti dia masih ada sesuatu di situ. Nak gawe apa lagi, Dek? Ya. Nasihati lagi. Bahwasanya saya siap, Kak. Saya siap hidup bersamamu walaupun memakan sesuatu yang rendahan. Sampah kek apa kek, digituin suaminya. Saya akan bersamamu, aku tidak akan meninggalkan dirimu. Wow. Ya. Engkau ajak saya ke pulau yang terpencil, hidup bersama monyet-monyet di atas hutan, ya, dengan pohon-pohon berduri yang menyakiti kaki kita berdua. Wah, aku akan tetap bersamamu walaupun ombak setinggi gunung. Masya Allah. Kalau nian apa? Ayo nambah lagi kalau itu. Ya, nasihat dulu maksudnya. Jangan terburu-buru. Ya. Jangan terburu-buru karena dia bisa jadi tidak tahu. Bisa jadi engkau kasih tahu, ya, dia belum memahami dengan semestinya. Nah, setelah dia sudah paham, sudah mengerti, tiba-tiba dia menolak. Saya haram tidak haram, saya akan terus di sini. Nah, maka dia dianjurkan malah meminta cerai. Ada usaha dulu. Ya, boleh malah. Ya, boleh dia meminta. Langkah itu kalau sudah yang saya sebutkan tadi, memberikan nasihat berkali-kali, ya, memberikan motivasi seperti itu. Oh, berapa banyak orang yang keluar dari ribawi, kemudian dia bekerja dengan pekerjaan yang mungkin ya bakso misalnya, becak misalnya, ojek misalnya, naftar di Gojek oleh tidak diterima-terima akhirnya Gojek di lorong-lorong ganggang. Dia bersabar. Ya bersabar karena dosa yang kau kerjakan pasti ada balasan. Bersabar, setelah bersih tengoklah nanti. Ya, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar bagi dirinya. Bukan hanya dibukakan jalan keluar. Makanya sabar dulu. Terkadang kita baru tobat itu ya. Ado bae tungga, ado bae batu yang menghalangi dia, sehingga dia acaknya aku balik lagi baiklah, terus ke itu. Ya, setelah dapat jalan keluar, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak orang yang sudah bercerita kepada kita, dulu awalnya ini memang cak itu nih orang bertobat akan susah dulu dia. Dosa-dosa dia akan berdampak atas apa yang dia telah kerjakan setelah dia bertaubat. Dibersihkan, kemudian dia akan dibukakan pintu rezeki dari pintu yang dia tidak disangka-sangka. Bukan hanya itu saja. Allah kata, wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Akan kami mudahkan urusan dia. Bukan sampai situ aja, kata Allah. Yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Kami besarkan pahalanya karena dia takut sama Allah. Ya. Dan kami hapuskan dosanya. Banyak faidahnya. Lah ini hakikat hidup kita ini diuji. Allah takdirkan kita ribawi. Kemudian kita tahu. Nah, Allah memberitahu itu ilmu namanya. Allah katakan, wa man yuridillahu bi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, bukan diteruskan dia bergelimang dunia, bukan. Dipahamkan agama. Allah tunjukkan, berarti Allah menginginkan kebaikan. Ambil apapun nanti ke depannya, wallahu a'lam. Bisa jadi lancar luncur atau ada sandungan dan itu akan hilang. Lalu kita akan berbahagia setelah itu. Walaupun gaji kita sehari cuma 20 juta akan bahagia. Jadi tidak salah ya langkah yang tadi sudah ada. Apalah? Iya, apa maksud wiswas? Aku baca wiswas memang. Tidak yang itu yang tadi. Coba baca antum.
Assalamualaikum. Oh buat. Ya, wiswas adalah senjata syaitan yang dia pakai kalau syaitan sudah malek, sudah kemeng, ya, menjatuhkan orang ke maksiat yang itu ya seperti zina, seperti tidak sholat, seperti durhaka. Dia setan nggak bisa menjatuhkan orang ini ke hal-hal yang seperti ini. Syirik tak kena dia, bid'ah tak pacak dia, suruh berzina tak pacak. Akhirnya apa? Dia menempuh jalan wiswas. Berarti wiswas ini secara asal menunjukkan tanda kuatnya iman seseorang. Tapi wiswas berbahaya jika tidak diatasi di awal. Wiswas terbagi dua. Apa wiswas itu? Bukan kuas itu. Yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan. Ya, rayuan. Yang dirayukan, dibisikkan oleh syaitan yang disebut khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia, dia membisikkan dalam hati. Hatta kita salat, dia akan membisikkan. Ya. Oh, ingat ya, setan itu kalau membisikkan wiswas kepada kita, seolah dia penasehat yang benar-benar menasehati dengan tulus. Kau tuh wuduk kau tadi tu, udah bagus nih. Caknya dia tidak kena itu. Bagusnya nasihat nih. Coba kau wuduk lagi. Akhirnya wuduk dia. Sudah wuduk. Caknya tadi ada bertup kau tadi di belakang. Memang kau wuduk kau tuh lah bagus. Tapi caknya ada kalau itu kentut aja. Terus bagus. Sampailah 10 kali wuduk, uanglah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia masih. Oh, ya Allah, kebaik kau setan. Itu ya. Ada lagi wiswas dalam sholat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan yang diringkas menjadi Mawaridul Aman. Itu disebutkan ada orang sholat itu diwiswas syaitan. Takbir, lamunian, Allah. Ya ada tak itu ya? Ada wiswas itu. Allah. Ya kan? Ada ya? Banyak. Kapan dia bisa takbir itu? Kalau imam lah nak ruku. Kalau imam lah sudah ya kan? Bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Bisa dia. Itu syaitan. Terjadi Pak, terjadi. Ada lagi disebutkan dia takbir makhrajnya kurang pas. Ya, Allahu Akbar. Kurang tajam. Harus Allahu Akbar, gitu kan? Setan pintar banget. Ya, bahkan disebutkan di situ juga masalah niat usolli itu soknya kurang tebal ini dimainkan oleh syaitan. Sehingga apa? Dia tertipu. Maka bagaimana? Kita kan minta obatnya ya. Wiswasnya yang pertama, wiswas yang ringan. Wiswas ringan artinya terkadang diwiswasi, terkadang tidak. Ya. Jadi ada wiswas 24 jam. Ada yang wiswas terkadang hari ini wiswas, besok tidak. Kalau yang ini kata para ulama, wiswas yang terkadang tidak itu bisa diobati dengan sering isti'adzah. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, berzikir dan seterusnya. Ini masih bisa diobati. Tapi kalau wiswas yang berlebihan, itu hampir setiap gerak-gerik dia wiswas. Bahkan dia pengen baca Quran, wiswas. Ya, dia pengen zikir, wiswas. Semakin dia menambah ibadat, tambah wiswas. Ini banyak ini. Sampai saya mendapati seorang itu saking parahnya wiswasnya. Wiswas itu kalau dituruti kacau. Sampai dia akan meragukan keberadaan Allah. Sampai ada yang wiswas kayak gini. Kalau benar Allah tuh ada, aku disambar petir katanya. Wow. Padahal itu udah bisa bahasa Arab, dia udah ngerti kalau antum. Tapi dia ikuti wiswas itu. Kata para ulama, kalau sudah keadaan seperti ini, maka tidak ada satu pun obat. Tidak baca Quran, tidak zikir, tidak ada semua itu. Bukan obatnya semua itu. Apa obatnya katanya?
Al-i'radu at-tamu. Berpaling dari bisikan-bisikan tersebut. Jangan diagui, la tubalihi. Jangan kau pedulikan sama sekali. Anggap bisikan itu orang gila yang ngajak engkau bicara. Itu katanya Syekh Sulaiman Ruhaili. Ajak atau jadikan bisikan-bisikan itu. Jadi bisikan syaitan tuh kayak gini. Kita ibadah disuruhnya tinggal ke. Kita pengen ninggal ke, dia nyuruh kerjakan. Bisik-bisikannya. Maka tidak usah pedulikan. Jadikan bisikan itu seperti orang gila yang sedang berbicara denganmu. Antu kalau diajak orang gila ngomong, ahi wong mano kau ni? Kau ni gila. Kau tuh gila, ya kan? Akhirnya apa? Terus dia ngobrol-ngobrol. Berarti budak ini pun gila. Paham maksudnya? Nah kalau dia ngerti ini gila, tidak perlu diladeni ngabisi waktu. Kata Nabi, di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau budak-budak dulu, ya jelas gila. Togel nomor berapa? 1, 2, 3. Dipasang ya nomor itu. Kena nih ya. Nah, sama-sama gila. Dia kena tak kena itu orang gila kau ajak ngomong itu. Nah begitulah orang-orang yang wiswas. Wiswasnya diikuti, sama saja dia mengikuti nasihat orang gila. Bagaimana kalau ngadepi orang gila antum? Antum tinggal ke pasti. Ngapa lah? Gila. Kalau antum ajak ngomong berarti sama. Boleh antum kata, kau tuh gila. Juga gila itu. Sama kau gila juga. Bebala sama orang gila akhirnya. Nah, jadi itu obatnya cuma satu. Berpaling dengan sempurna dari itu. Insya Allah sebulan hilang itu wiswas. Tapi kalau wiswas itu ikuti, yang Anda bilang tadi, wiswas itu seperti dia menasehati. Tengok Nabi Adam dinasehati dia. Dalam surga aja. Iblis di luar surga dinasehatinya, dibisik dari luar. Seolah dia penasehat yang ulung sekali. Allah itu dari luar itu, dari luar. So, ngapa Allah ngelarang engkau berdua sama istri memakan buah yang ada di pohon tersebut? Allah itu ya khawatir ente menjadi orang yang kekal di surga atau ente nanti menjadi malaikat. Bagus tak? Bagus nih. Dia datang ngomong, ana nasihun amin. Itu iblis ngomong, aku ini penasihat yang terpercaya. Antum keluar dari surga, bayangkan lah masuk surga pacak keluar. Apalagi kita yang bukan nabi, Lego gitu. Paham ya? Ayo banyak nanya nih sudah ya, jangan nambah lagi. Jadi wiswas itu tidak usah terlalu diladeni. Ustaz, kalau lingkungan kita ada yang sudah talak 3 tapi tidak dilakukan syarat Islam, kita tahu tetapi kita membiarkannya, apakah dosa kita tahu hal tersebut? Ya, tugas ente ya memberitahu aja, ngasih tahu bahwasanya perkara seperti ini ya tidak benar. Bahkan ada orang mungkin puluhan kali ngomong itu, dikit marah cerai. Jadi bagaimana para ulama menjawabnya? Anda pernah dengar? Diserahkan kepada qadhi yang ada di negeri tersebut. Ya enggak, misalnya anak ustaz, kamu doang, enggak bisa seperti itu. Ya, diserahkan kepada hakim qadhi yang terdekat. Kalau itu berarti kalau kita apa? KUA ya. Diserahkan pada hakim yang ada di negeri tersebut. Ya, seperti itu. Kita enggak bisa mengatakan kamu curi begini, enggak bisa. Ustaz, dulu saya saat selesai sholat Jumat saya mendapati sendal saya hilang. Lalu saya balas ngambil sendal orang lain. Sekarang saya nyesal Ustaz. Tapi saya tidak tahu sendal siapa itu. Bagaimana saya menggantinya? Saya takut ini Ustaz. Pada hari kiamat dituntut. Iya dituntut ente. Akan dituntut. Kalau sendal kita hilang sudah. Jangan uang lain kita ya. Tidak berhenti ini. Setiap hilang. Ya kan? Yang ini ngembek-ngembek. Hilang galau sendal uang. Ente sudah, antum bersabar sendal ini. Mudah-mudahan sendal itu jadi jariah seperti itu. Kecuali ada pengurus masjid, pakailah sendal indek. Ini sendal masjid, pakailah, bawa lah. Tidak masalah. Ini dah ngintek yang bagus. Dia pakai swallow. Lah koyak pula samping-sampingnya. Ya? Aku nih hilang sendal, Pak. Wow, sedih nih an. Uji. Dia tidak nanya sendal itu swallow hilang. Ya sudah nih Eger ini. Uji dia. Kalau besok hilang lagi bila sendal aku. Wah, ini bahaya budak ini. Jadi bagaimana ya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ya atas kesalahan dia enggak tahu dia.
Karena kata Nabi SAW, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Maksudnya Allah memaafkan dosa ya yang itu disebabkan oleh kesalahan karena enggak tahu, lupa dan dipaksa. Ini karena dia tidak tahu. Ya, kalau dia bisa mendapatkan orang itu dikembalikan. Biar sendal itu sebulan lalu buruknya dia. Ya. No, kau malik gue lacak ini. Tidak mang, dia ganti baru mang. Itu. Ganti baru. Ustaz dulu mengikuti kajian ilmu ya, dari seorang ya ahli agama ya, dan ada baca kitab-kitab yang menggantung Rasulullah, menyantung Rasul. Apa dia ni? Apakah itu diperbolehkan seperti baca menyanjung ya? Baca Yasin, baca tahlil, baca marhaba ya. Yasin boleh baca Yasin. Seperti antum baca apa? Al-Baqarah ya, Ali Imran boleh. Tahlil boleh. Apa tadi? La ilaha illallah. Katanya barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah kemudian mati masuk surga. Ini marhaba. Nah, ini marhaba. Gelabak-gelubuk ya. Ini butuh dalil ya. Adapun jika ditambah ujungnya an, yasinan, tahlilan, maka ini berbeda. Ya. Ya kumpul-kumpul ya. Nigo nuju 100 1000, maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau kita mengambil pendapat ulama yang dipakai di Indonesia, mazhab Syafi'iyah, ya bacaan-bacaan seperti ini dikirim kepada orang-orang meninggal dunia tidak akan sampai. Beliau berdalil kata Imam Ibnu Katsir dengan firman Allah surah An-Najm wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan setelah dia mati kecuali apa yang telah dia usahakan. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Bila anak Adam meninggal dunia putus semua amalnya. Kalau anak Adam meninggal dunia putus semuanya. Kecuali ada yang dikecuali. Apa itu? Shadaqatun jariyatun. Sedekah jariah mungkin dia naruh di masjid Quran sikok 2-3 atau dia membuat sumur bor untuk pondok atau untuk masjid, atau dia memberikan salah satu keramik atau kursi dan seterusnya. Nanti barang itu lama, maka itu jadi jariah buat dia. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu bermanfaat seperti saya ngisi kajian ini. Antum mendengar, antum catat, antum amal manfaat itu namanya. Ya, atau ngajar Iqra, ngajar turutan, itu pahalanya besar minta ampun. Ya. Ada seorang syekh dia mengatakan, kalau ana ditawarkan ngajar di fakultas universitas dengan saya disuruh ngajar Iqra, saya milih ngajar Iqra, ngajar Quran katanya. Kenapa? Setiap orang yang saya ajarkan dia akan membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, Allah kebanyak saya dapat pahala. Itu. Jangan antum remeh ke guru-guru TK itu. Guru-guru TPA. Pahala kalah kamu. Kamu dah cak ngaji. Ini menang sih kok, dah cak ngaji itulah. Ya. Diusahakan amal soleh itu tidak mengada-ngada. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang terakhir, Ustadz, apakah hukum menyembelih hewan menggunakan alat mekanik atau alat modern? Karena menyembelih dalam jumlah yang banyak. Kayak mana itu? Listrik? Mesin? Ya, tinggal baca bismillah aja. Ya. Bismillah, teng. Bismillah, teng. Bismillah, bismillah. Jangan direkam. Ya, enggak lah bisa. Ya, seperti itu. Ya. Intinya dia disembelih dengan baca bismillah. Bismillah, dan tempat yang disembelih itu benar. Terputus uratnya, terputus kerongkongannya. Jangan nyembelih itu kerongkongannya terputus, ininya tidak terputus, lari dari bebek itu, ayam itu. Pernah antum nyembelih itu? Urat ini belum putus, kerongkongannya putus, terbang dia. Jadi yang nyembelih juga harus belajar dulu. Ya, kalau alat itu bagus, ya bisa menyembelih sesuai dengan sunnah, tidak terpotong galonnya, tidak dipotong dari belakang, ya, benar dipotong dari depan, ya, sekitar 3 jari, ya, di sini disembelih di sini,
putus audatnya, urat-urat di sini, kemudian kerongkongannya. Ya, itu sudah. Dengan syarat membaca bismillah. Tidak boleh kita makan lam yadhkur ismullah alaihi. Makanan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.